Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Andes Ayuning Budiati SIPM PPM. Perkenalkan, saya Wahdiatun Yulianti dengan NIM 666-12010. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa visi Puntirta, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, IFAS, dan EFAS-nya. Dan video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Strategi. Visi dan misi visi Puntirta. Adapun visinya yaitu menjadikan visi Puntirta sebagai pelopor integrated smart and green university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik 2030. Adapun misinya yaitu yang pertama, menyelaraskan proses pendidikan dengan sistem pembelajaran daring Indonesia dan bahan berbasis riset serta kurikulum yang berorientasi pada industri 4.0. Yang kedua yaitu membangun kemitraan strategis dengan institusi nasional dan internasional dalam kegiatan apply research dan publikasi ilmiah dengan open journal system dan bereputasi pada bidang administrasi publik, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmu yang mendorong kemampuan adaptasi dan inovasi tepat guna masyarakat untuk menjawab persoalan bangsa. Dan yang keempat yaitu modernisasi manajemen data pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta penunjang pelayanan kemahasiswaan berbasis digital. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari visi Puntirta. Tujuan dari visi Puntirta ini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan yang diantaranya ada pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dan berdaya saing, unggul serta berkarakter jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik atau dosen dalam proses belajar mengajar yang bermutu, berkarakter, serta penguasaan dan pemahaman dalam bidang kajian yang ditekuni. Yang ketiga, menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu dan berdaya saing. Yang keempat yaitu mendorong terciptanya akademik atmosfer yang berorientasi lokal, nasional, dan internasional serta orientasi pada perkembangannya, kerjasamanya antara tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dan publikasi. Yang pertama yaitu meningkatkan budaya meneliti dan menulis bagi dosen dan mahasiswa. Yang kedua meningkatkan jumlah riset dosen berskala nasional dan internasional. Yang ketiga meningkatkan jumlah publikasi dan hak kekayaan intelektual dosen nasional dan internasional. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas riset dosen dan mahasiswa sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah dan swasta dalam memecahkan persoalan sosial dan politik di masyarakat. Tujuan visi Puntirta yang selanjutnya yaitu tujuan pengabdian kepada masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama, menerapkan hasil-hasil riset dosen bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta sebagai upaya pemecahan persoalan kemasyarakatan. Yang kedua, meningkatkan kegiatan akademis yang ditujukan untuk masyarakat luas di luar kampus. Dan yang ketiga, meningkatkan keterlibatan program studi dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan kerjasama. Di antaranya yaitu ada menjalin kemitraan atau kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain baik skala lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri dalam pengembangan keilmuan serta upaya pemecahan masalah kemasyarakatan di bidang sosial dan politik. Yang ketiga yaitu mengembangkan jaringan kerjasama internasional dengan perguruan tinggi atau program studi di luar negeri yang sudah maju. Dan yang terakhir yaitu membuka jaringan kerjasama nasional dan internasional yang mengarah kepada bidang pengembangan akademik dan penelitian. Selanjutnya yaitu ada sasaran visi Puntirta. Sasaran visi Puntirta itu yaitu menerapkan konsep jawara di lingkungan visi Puntirta serta membangun sumber daya manusia seperti dosen dan mahasiswa serta menjalin hubungan kemitraan yang baik dalam program 1 tahun. Selanjutnya ada analisis IFAS atau faktor internal dari visi Puntirta. Faktor lingkungan internal yang pertama yaitu ada kekuatan, yaitu fakultas memberikan kesempatan kepada dosen-dosen tetap untuk mengikuti kegiatan pelatihan di berbagai bidang yang terkait dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan bobot 0,35, rating 4, dan nilai 1,4. Selanjutnya yaitu dosen atau tenaga pendidik didukung pula oleh staf atau tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga administratif dan beberapa calon tenaga laboran.
pada bagian ini memiliki bobot 0,2, rating 3, dan nilai 0,6. Selanjutnya yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyediakan laboratorium sebagai praktik mahasiswa. Dengan begitu mendapatkan bobot sebanyak 0,20, rating sebanyak 2, dan nilai sebanyak 0,4. Faktor yang selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama ada ketersediaan sarana perkuliahan, khususnya ruang kelas masih menjadi kendala klasik yang dialami oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan adanya keterbatasan ruang kelas yang ada. Mendapatkan bobot 0,25, rating 3, dan nilai 0,75. Selanjutnya yaitu akses terhadap komputer dan internet bagi mahasiswa terbatas, khususnya dalam pemanfaatan komputer. Mendapatkan bobot sebanyak 0,15, rating 2, dan nilai 0,3. Dan yang terakhir yaitu jumlah buku ajar yang dihasilkan oleh dosen di lingkungan FISIP Untirta masih terbatas. Nah, mendapatkan bobot 0,20, rating 2, dan nilai sebanyak 0,4. Dengan begitu, analisis faktor internal dalam FISIP Untirta mendapatkan total nilai sebanyak 3,85. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis EVAS atau faktor eksternal dari FISIP Untirta. Faktor eksternal ini terdiri dari peluang dan ancaman. Adapun peluangnya dari FISIP Untirta yaitu yang pertama, perkembangan pengajian terhadap disiplin-disiplin ilmu sosial politik semakin tinggi sehingga memungkinkan ilmu sosial untuk berkembang lebih jauh lagi. Hal ini mendapatkan bobot sebanyak 0,30, rating sebanyak 4, dan nilai sebanyak 1,2. Selanjutnya yaitu ilmu sosial dan ilmu politik merupakan disiplin ilmu yang menjadi tren saat ini. Hal ini terlepas dari dunia kerja yang semakin berminat terhadap sarjana-sarjana lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Mendapatkan bobot sebanyak 0,20, rating sebanyak 3, dan nilai sejumlah 0,6. Selanjutnya yaitu di era komunikasi yang sangat canggih sekarang ini sangat berjamur TV lokal dan radio pada tingkat lokal dengan tujuan untuk memberikan informasi yang bermuatan lokal kepada masyarakat di daerah. Nah, hal ini didukung dengan adanya program studi ilmu komunikasi FISIP Untirta yang diharapkan mampu memanfaatkan peluang tersebut. Kemudian poin ini mendapatkan bobot sebanyak 0,25, rating sebanyak 2, dan nilai sebanyak 0,5. Yang selanjutnya yaitu ancaman. Terdapat beberapa ancaman diantaranya yaitu yang pertama, dalam skala nasional terdapat universitas-universitas dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan Untirta seperti UGM, UNAIR, dan UI yang jauh lebih matang, terutama di FISIP-nya. Dengan begitu, bobot yang diberikan kepada poin ini yaitu 0,15, rating 3, dan nilai 0,45. Selanjutnya yaitu globalisasi ternyata memunculkan adanya persaingan baru antara perguruan tinggi. Dengan begitu terdapat bobot 0,15, rating 2, dan nilai 0,3. Yang terakhir, ancaman yang terakhir yaitu daya serap lapangan kerja lokal yang masih sangat terbatas baik di pemerintah maupun di swasta. Dengan begitu, aspek ini mendapatkan bobot 0,20, rating sebanyak 2, dan nilai 0,4. Dengan begitu, total analisis EVAS pada faktor lingkungan eksternal di FISIP Untirta mendapatkan total nilai sebanyak 3,45. Berikut ini ada diagram analisis SWOT dari FISIP Untirta yang menggambarkan bahwa berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan terhadap FISIP Untirta pada diagram ini dapat diketahui bahwa titik temu antara EVAS dan IVAS lembaga FISIP Untirta berada pada satu kuadran yang sama, yang artinya menandakan bahwa kondisi tersebut merupakan kondisi yang kuat dalam hal peningkatan strategi organisasinya. Hal tersebut tentu dapat diketahui FISIP Untirta memakai strategi agresif yang dimana ada dalam satu kuadran. Nah, bisa dilihat di sini terdapat titik temu antara kuadran IVAS dan kuadran EVAS. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa analisis IVAS dan EVAS pada FISIP Untirta itu menggunakan strategi agresif. Dengan begitu dapat dikatakan juga bahwa FISIP Untirta sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan baik di internal maupun di eksternalnya.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.